Salam, selamat pagi teman. Wah, puji Tuhan. Cuanto senang dapat menemani adik-adik semua dalam program Renungan Harian Sekolah Minggu Gereja Kristus Teluk Betung. Adik-adik, Cuanto berharap semua adik-adik berkomitmen untuk setiap hari mengawali hari-hari kita dengan menikmati Tuhan bersama-sama dalam renungan harian. Sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, Cuanto mengajak semua kita adik-adik dengan sikap yang hormat, duduk yang rapi, dengan sikap yang siap, kita mau menaikkan syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan sangat baik, Dia setia memelihara kehidupan kita, bahkan Tuhan setia memberkati kehidupan kita. Semua adik-adik yang rindu untuk menaikkan syukur kepada Tuhan, katakan amin. Amin. Ya, Cuanto akan mengajak kita semua menaikkan syukur kepada Tuhan lewat satu pujian, Bapa, ku datang padamu. Kita nyanyi bersama-sama ya adik-adik ya. Kita nyanyi bersama-sama, katakan Bapa-ku datang padamu. Bapa-ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Sekali lagi katakan Bapa-ku datang. Bapa-ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Katakan bersama, pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kita berdoa adik-adik. Bapa yang baik, kami mengucap syukur karena Engkau sangat mengasihi kami walaupun kami masih kecil. Terima kasih untuk hari yang baru. Terima kasih Tuhan beri kami kesempatan merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi pelita dan penuntun dalam kehidupan kami, sehingga hidup yang kami jalani sungguh berkenan kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami menantikan lawatan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Nah, adik-adik yang terkasih, hari kemarin Lause Ika sudah menjelaskan kepada kita satu tema yang penting, bahwa Kristus memerdekakan kita. Di dalam Kristus, Cuanto semua lause-lause, bahkan adik-adik yang ada, kita dimerdekakan. Asal kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, kita beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka kita pasti masuk surga, kita pasti dimerdekakan. Wow, dahsyat adik-adik.
Nah, pada pagi hari ini, Contoh akan mengajak kita merenungkan satu kebenaran firman Tuhan. Kalau kemarin kita sudah belajar Kristus memerdekakan kita, maka sekarang Contoh mau ajak kita merenungkan firman Tuhan dengan tema jangan mau dijajah lagi ya. Jangan mau dijajah lagi ya. Wow, temanya tentang jangan lagi kita mau untuk dijajah oleh dosa, karena kita sudah dimerdekakan. Nah, adik-adik, kita akan merenungkan firman Tuhan dari surat Galatia pasal 5 ayatnya yang ke-13. Surat Galatia pasal 5 ayat 13 bagian B. Adik-adik dapat membaca langsung di bawah sini ya. Dapat diperhatikan langsung, Contoh akan bacakan bagi kita. Kebenaran firman Tuhan tertulis demikian. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan di dalam dosa. Wow, adik-adik, ini berita sukacita bagi kita. Ini berita sukacita sekaligus peringatan untuk semua kita. Firman Tuhan tertulis bahwa memang adik-adik dan Contoh Bram, bahkan semua para lause, mama papa juga kita dipanggil untuk dimerdekakan. Tetapi jangan kita mempergunakan kemerdekaan itu untuk kehidupan di dalam dosa. Apa maksudnya adik-adik? Nah, kemarin Losawika sudah menjelaskan kepada kita tidak lagi dijajah oleh dosa, kita tidak lagi dibelenggu oleh dosa, kita tidak lagi dikuasai oleh dosa, karena kita sudah percaya kepada Yesus dan Tuhan Yesus memerdekakan kita. Memerdekakan kita berarti membebaskan kita dari belenggu dosa. Kita tidak lagi terikat dengan kuasa dosa. Nah, karena itu firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kepada kita, jangan mau lagi dikuasai oleh dosa, jangan mau lagi dijajah oleh dosa. Nah, kalau kehidupan orang-orang yang ada di dalam dosa, yang masih dikuasai oleh dosa, yang masih dijajah oleh dosa, adalah kehidupan yang suka sekali melakukan dosa, suka berbohong, apalagi suka membantah orang tua, apalagi tidak mau dengar-dengaran sama orang tua suruh, ayo bereskan ini, ayo sapu rumah, dianya sibuk terus dengan gadget. Nantilah mah, lagi mager. Nantilah pa, lagi mager. Nah, itu ciri-ciri orang yang masih terbelenggu di dalam dosa. Masih dijajah oleh dosa. Masih dikuasai oleh dosa. Nah, oleh sebab itu, kalau kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan, kita sudah dibebaskan oleh Tuhan, kita jangan lagi seperti yang kehidupan yang lama. Masih suka bandel, suka melawan orang tua, suka bohong, suka ejek teman, suka caci maki, kemudian apalagi suka curi uang mama, kemudian apalagi suka main gadget, lupa waktu dari pagi sampai malam. Bahkan Contoh perhatikan, ada itu anak-anak yang walaupun makan di meja makan, nonton terus gadgetnya. Walaupun sedang renungan harian ataupun sedang ibadah, main game online di HP-nya. Nah, adik-adik, itu adalah orang-orang yang masih dijajah oleh dosa. Kita sudah merdeka, jadi jangan mau lagi dijajah. Kalau kita tergoda untuk melakukan hal-hal yang jahat, hal-hal yang berdosa, katakan, saya adalah orang yang sudah dimerdekakan. Saya tidak mau lagi untuk dijajah oleh dosa. Saya mau hidup benar, saya mau dengar-dengaran sama orang tua, saya mau menghormati semua orang yang lebih tua dari saya mau untuk mengasihi sesama saudara, saya mau untuk memperhatikan sesama manusia. Kemudian apalagi, saya mau untuk rajin beribadah, saya mau rajin berdoa, saya mau membantu orang tua, saya mau rajin belajar, saya mau terus menolong orang lain. Dan masih banyak lagi yang adik-adik dapat terapkan dalam kehidupan. Yang penting ingat, jangan lagi mau dijajah oleh dosa. Jangan mau lagi dikuasai oleh dosa. Karena kita sudah dibebaskan, kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Itulah renungan pada hari ini. Contoh berharap
adik-adik menjalani hari ini sungguh-sungguh dengan terus sadari, terus tanamkan di dalam hati kita. Saya sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus. Saya tidak mau lagi dijajah atau saya tidak mau lagi dikuasai oleh dosa. Saya mau hidup sungguh-sungguh menyenangkan Tuhan, menjadi berkat bagi sesama, dan biarlah Tuhan dimuliakan. Amin. Nah, kita berdoa sebelum menutup renungan pada hari ini. Contoh berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah menolong kami boleh merenungkan firman Tuhan. Hamba berdoa, Tuhan berkati semua adik-adik sekolah minggu yang ada, bahkan semua adik-adik yang menonton tayangan renungan harian ini. Biarlah semua adik-adik dimerdekakan dan ditolong oleh Tuhan supaya hidup di dalam hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Tidak lagi dikuasai oleh dosa. Adik-adik semua menghormati orang tua. Adik-adik semua mengasihi sesama. Adik-adik semua menjadi berkat dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa, haleluya, amin, amin, amin. Puji Tuhan adik-adik, demikian renungan harian pada hari ini. Sampai jumpa besok dalam renungan harian yang akan dibawakan oleh Lause Ika. Dan biarlah adik-adik tetap senantiasa memuliakan Tuhan di sepanjang hari ini. Salam.